Kenapa harus ada payung tornado? Kok mana-mana acara Habib ketika gedombrengan di jalanan, payung tornado tidak ketinggalan. Ini bukan sembarang payung ya. Payung ini bisa menghalau aura mistik gitu ya. Dan bisa menghalangi ilmu gendam gitu ya. Pengawalan Habib Putra Mahkota terkesan lebih ketat. Ternyata para pendukung atau supporter dari acara Haul Gresik, yang dimana di video ini saya bahas kalau mereka ini, para Habib-Habib Tarim ini, mereka kurang ajar sebenarnya terhadap sejarah Indonesia. Yang dimana mereka berusaha untuk merubah sejarah asli di Indonesia, orang yang menyebarkan Islam di Indonesia, orang yang membesarkan Islam di Indonesia, orang yang sangat berjasa bagi umat muslim di Indonesia, seolah-olah mereka ingin membalikkan kepada para habaib. Selalu saya sampaikan di video saya, Habib ini teman-teman, yang mendominan di Indonesia ini, datang ke Indonesia pada akhir abad ke-18 dan itu pun di bawah Belanda. Setelah mereka mendominan di Indonesia, menjadi tokoh, dianggap sebagai cucu Nabi. Untuk apa? Untuk menggembosi perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah Belanda dulu. Dan mereka bela bahwa untuk membela Islam, Utsman bin Yahya itu, Habib itu, menjilat kepada Belanda. Padahal selama Utsman bin Yahya menjadi anteknya Belanda, apa yang dia lakukan? Memfatwakan larangan berjihad melawan Belanda. Lalu anjuran mendoakan agar kekuasaan Belanda jaya dan sehat selalu bagi Ratu Belanda. Itu yang dia lakukan. Dengan kelakuan itu, para habaib di Indonesia sukses mendapatkan berbagai macam jabatan, gaji bulanan, bahkan fasilitas dari Belanda. Top Marco top memang. Nah, setelah hal itu dikuak, dibahas, dibongkar, teriak mereka, oh enggak loh, Hanif Alatos itu teriak di media sosial, enggak, para habaib dulu, mereka menjilat pemerintahan Belanda untuk kesejahteraan umat Islam. Padahal pada zaman itu para kiai, santri, umat-umat Islam yang ada di Indonesia banyak yang dibantai. Pengalihan sejarah. Satu. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada pembahasan Haul Gresik. Orang yang mengaku-ngaku belajar kepada cucu Nabi ini, yang digembar-gemborkan ilmunya bersanad kepada Nabi SAW, bahkan jangankan ajaran mereka, fikihnya, tafsirnya, fikihnya, ininya, itunya, semua ajaran mereka bersanad sampai tembus kepada Nabi SAW, hingga bacaan Al-Qur'annya paling bersanad tembus kepada Nabi, seperti Bahar Smith ini. Bacaan Bahar Smith yang seperti itu diakui sanadnya tembus kepada Nabi SAW. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan? Bahwasanya Fatihah itu anak dapatkan dari guru anak dapatkan dari gurunya, yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Padahal kalau mau dikuliti dari segi tajwid, amburadul itu teman-teman. Nah, dan sekarang ada lagi video akun, nggak tahu ini akun apa, tapi memposting tentang acara Haul Gresik yang beberapa hari yang lalu ini. Kita lihat betapa meriahnya haulan mereka itu. Kacamata hitam semua teman-teman. Kacamata hitam. Jangan lupa payung tornado. Lihat. Payung tornado. Pasti selalu ikutan ya. Kenapa harus ada payung tornado? Kok mana-mana acara Habib ketika gedombrengan di jalanan, payung tornado tidak ketinggalan. Ini bukan sembarang payung ya. Payung ini bisa menghalau aura mistik gitu ya. Dan bisa menghalangi ilmu gendam gitu ya. Pengawalan Habib Putra Mahkota terkesan lebih ketat. Payung puting beliung, muter-muter. Jangan lupa pakai kacamata hitam. Jalan mereka, gagah teman-teman. Perhatikan.
Ush, gagah mereka. Coba kita baca dulu komentar. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Aduh ya Allah. Nabi Muhammad SAW mencintai Abu Talib. Nabi SAW mencintai Abu Talib. Bahkan mencintai Abu Lahab. Kedua pamannya yang sama-sama belum masuk Islam. Mencintai, tapi mencintai mereka bukan mengikuti ajarannya. Mencintai mereka bukan mendiamkan kesesatannya. Mencintai mereka bukan berarti menganggap mereka benar. Orang-orang yang sekarang ini mengkritiki nasab Habib, mereka cinta kepada Habaib. Mereka yang mengkritisi cerita takhayul, ajaran bid'ah dan khurafat, mereka cinta kepada Habaib agar mereka selamat. Cinta bukan berarti kita harus ikut ajaran mereka. Cinta adalah bagaimana kita menyelamatkan dia dari kesalahan. Nasab mereka mungkoti, terputus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada data yang valid bisa menyebutkan mereka nyambung pada Nabi selama 500 tahun. Ini bahaya. Kalau mereka terputus, lalu mereka getol-getolan mengakui bahwa nasab mereka tersampai kepada Nabi, sedangkan mereka tidak tersampai, bahaya. Ganjarannya tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berani mengaku-ngaku sebagai keturunan si fulan, padahal dia tidak punya bukti yang kuat, maka apa yang akan terjadi? Mereka akan menghadapi ganjaran kekufuran. Kufur kepada Allah. Jadi mencintai itu dengan cara menasihati, mengingatkan, mengkritik, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka meninggalkan ajaran-ajaran takhayul dan khurafatnya. Itu bentuk cinta. Kalau bentuk cinta kita ikut ajarannya, membenarkan kengibulannya, ikut semua kegiatan-kegiatan bid'ahnya, ini bukan cinta namanya. Ini berbondong-bondong untuk menuju kesesatan. Berbondong-bondong membenarkan yang batil. Salah membenci katanya. Ya kita harus benci. Benci kepada apa? Kebatilan. Benci kepada apa? Kemungkaran. Benci kepada apa? Penipuan. Benci kepada apa? Kepada dongeng khurafat. Jadi kalimat yang seolah-olah bijak ini ternyata berisi kekeliruan pola pikir. Baca komentar yang lain. Para imigran Yaman mencari makan di Indonesia. Bacot deso. Gambarnya Mama Gufron. Nabi Muhammad SAW saja dulu gak seperti ini. Ini malah membodohi masyarakat. Udah 2026 masih aja ada yang main raja-rajaan. Ya ini Indonesia. Jangan salah, Indonesia itu menempati urutan kedua. Masyarakatnya atau rakyatnya mudah ditipu-tipu. Jadi karena dengan potensi ini, para kabib-kabib ini berbondong-bondong nipu di Indonesia. Oknumnya jangan lupa sebut, meskipun banyak. Manfaat apa yang telah dihadirkan pawai semacam ini? Sebuah kebanggaan ras. Pengen dimuliakan, gak jelas hasilnya. Payung muter fungsinya apa itu? Lagi cari makan di Indonesia. Fungsi payung buat apa? Ba'alwinya masih banyak juga pengikutnya. Kayak acara sirkus. Waduh, cari fulus lagi orang pinggiran Yaman. Ada kasta tapi bukan India. Ngaku cinta tapi menyelisihi. Tega banget kalau gak sampai dibayar tuh yang muterin payung. Tengoklah, Habib ini memang udah kebiasaan jalan-jalan seperti ini gitu ya. Show opos gitu. Seperti lagu yang Pales lah, jalan bergandengan, tak pernah jajan-jajan, apalagi di Thailand itu ada warung lah. Banyak amat yang ngaku Habib keturunan Rasulullah, sampai bingung mana yang asli, yang mana yang dusta. Di antara kegiatan agama NU, ya. Ada ulama sains dan antariksa, gak itu. Kaus dalam Al-Quran banyak petunjuk tentang teknologi. Acara apa ini? Kita lihat komentarnya. Haul Kota Gresik. Haul Kota Gresik, teman-teman. Perhatikan balasannya. Buat klaim Gresik kota milik Habib. Ya padahal Mbah Syekh Sayyid Maulana Malik Ibrahim, bukan Habib-Habib Yaman swasta, kota mati. Indonesia ini milik Aulia tadi. Diam! Tepuk jidat sebenarnya. Tepuk jidat. Tapi kita lihat komentar. Sudah mulai pada cerdas. Komentar-komentar netizen Indonesia sudah mulai banyak yang mulai berpikir, mulai banyak yang merenung, mulai banyak yang kritis, mulai banyak yang bertanya. Lalu melihat jawabannya, keren. Sudah mulai sadar bahwa mereka sedikit demi sedikit ingin ngeklaim berbagai macam daerah, kota di Indonesia, bahkan Indonesia milik mereka. Itu bukan hanya sekedar slogan, tapi itu visi misi yang terucap untuk direalisasikan. Dengan cara apa ya? Seperti ini. Apakah kalian akan diam saja? Jangan. Islam bukan seperti ini. Ini bukan wajah Islam.
Ini wajah Tarim, ini wajah Habib ini. Ajaran Habib ini ajaran Habib, bukan ajaran Islam. Islam tak pernah mengajarkan payung-payung tornado. Islam tidak pernah mengajarkan gedombrang-gedombreng di jalanan pakai kacamata hitam, lalu kami cucu Nabi, kami cucu Nabi, kami cucu Nabi, muliakan kami. Wajib muliakan kami. Enggak, Nabi tidak pernah seperti itu. Fatimah tidak pernah gedombrengan di jalanan, saya anaknya Nabi. Terus Husain dan Hasan, cucu, saya cucu Nabi pakai tongkat. Muliakan saya, muliakan saya. Tak percaya saya neraka kalian. Enggak, cuma Habib, cuma Habib.